Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salatu wassalamu ala man arsalahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan menjalankan ibadah puasa. Tentunya dalam kondisi ibadah puasa tahun ini kita akan mendapatkan banyak rintangan. Di antaranya adalah kondisi ekonomi kita yang sedang melemah. Banyaknya warga negara Indonesia yang mengalami PHK, melemahnya tingkat daya beli, ini juga akan cukup mengganggu aktivitas kita, fokus kita dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Oleh karena itu, khatib akan menyampaikan bagaimana cara kita memahami rezeki agar dengan cara yang benar pemahamannya, maka ibadah kita dalam bulan puasa ini akan tetap fokus. Kita akan tetap konsentrasi dalam hal ini ibadallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, terutama manusia, itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan bersedih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki. Dzul quwwah, Allah memiliki kekuatan. Al-matin, dan Allah memiliki kekokohan. Allah Maha Kaya, dan kekayaan yang digenggam di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis. Dzul quwwah, memiliki kekuatan rezeki. Dengan kekuatan rezeki yang ada di genggamannya, di tangan Allah, akan diberikan kepada seluruh makhluknya. Imam Al-Khattabi menjelaskan, innallaha huwa wasa'a rizqa, innallaha huwa alladhi wasa'a rizqa ibadihi wa wasa'a rahmatahu falam yakhtassa mu'minan duna kafirin wala waliyan duna aduwin bal yasuquhu ila ad-dha'if alladhi la hiyala lahu wala muktasaba kama yasuquhu ila al-jalidil qawi dzil miratis sawi. Imam Al-Khattabi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang meluaskan rahmatnya dan rezekinya kepada seluruh makhluknya. Bima yuqimuha min qutiha, Allah yang meluaskan rezekinya dan rahmatnya, termasuk Allah yang meluaskan setiap jiwa, diluaskan makanannya, dan Allah yang mengarahkan rezekinya kepada setiap makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir,
baik yang mencintai Allah termasuk yang memusuhi Allah, Allah berikan rezeki dan rahmatnya kepadanya. Sebagaimana Allah luaskan rezekinya dan rahmatnya kepada makhluknya yang tak berdaya, tak memiliki kekuasaan dan penghasilan, sebagaimana juga Allah arahkan rezekinya kepada makhluknya yang kokoh, yang kuat. Ibadallah yang dirahmati Allah, maka kita kalau menjelaskan, mendengarkan pesannya Imam Al-Khattabi, maka kita tidak akan bersedih. Sebab kata Imam Al-Khattabi, betapapun lemahnya makhluknya, maka tetap akan Allah arahkan rezeki kepadanya. Rezeki yang Allah berikan bukan hanya kepada macan yang tangkas, yang kuat, kura-kura sekalipun dikasih rezeki oleh Allah, padahal dia makhluk yang lemah. Karena itu ibadallah, inilah yang harus kita dalami, yang harus kita yakini, bahwa selama Ramadan nanti apapun yang menjadi kebutuhan kita terus akan dijamin dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang kedua, Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsirul Kalamir Rahman fi Taisiril Kalamil Mannan menjelaskan bahwa rezeki itu ada dua macam, rizqun am wa rizqun khas. Rezeki yang pertama adalah rezeki umum, wa huwa rizqul abdan. Rezeki umum ini yashmalul mu'min wal kafir kama yashmalul al-akhirina wal mutaqaddimin. Rezeki umum ini Allah berikan kepada baik orang beriman maupun orang kafir, baik orang-orang zaman dahulu maupun orang-orang zaman terkemudian, maka semua akan mendapatkan rezeki umum, yaitu rezeki badan, rezeki fisik. Karena itu ibadallah, jika ada seorang hamba Allah yang tak pernah berpuasa, dia tidak pernah berpuasa, dia tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi dia dikasih badan sehat, telinga sehat, matanya sehat, makannya sehat, makannya banyak, minumnya banyak, telinganya sehat, pendengarannya sehat, penglihatannya sehat. Kata Imam As-Sa'di, orang ini mendapatkan rezeki umum, yaitu rezeki badan dan rezeki fisik. Namun yang kedua ada namanya rizqun khas, rezeki khusus, dan ini tak sembarang diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki umum, maka Allah berikan kepada siapa saja, baik kepada orang yang tak pernah menyembah Allah, baik orang yang tak pernah solat, tak pernah puasa, Allah kasih dia rezeki umum, yaitu dikasih badannya sehat, dia bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tapi ada rezeki khusus yang Allah peruntukkan hanya kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Apakah itu ibadallah? Syekh Sa'di mengatakan, qutul qulub wa taghdhiyatuha bil ilmin nafi' wal imanir rasih wa rizqil halal. Rezeki khusus adalah yaitu asupan hati, makanan hati yang mencakup tiga hal. Yang pertama adalah yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah iman yang teguh. Yang ketiga adalah rezeki yang halal. Karenanya para ulama mengatakan, jika ada seorang beriman, seorang muslim yang diberikan oleh Allah ilmunya bermanfaat, mendengarkan nasihat ia amalkan, mendengarkan nasihat ia praktekkan. Yang kedua, imannya teguh, imannya tetap terjaga dan terus dijaga. Betapapun dia diberikan iming-iming harta, tapi imannya tetap teguh. Yang ketiga, dia diberikan rezeki yang halal, dia hanya makan dari barang yang halal, tidak mengambil rezeki yang syubhat, rezeki yang meragukan, apalagi rezeki yang haram. Berarti orang ini qad hasala lahu al-mahasin
ad-diniyah wad dunyawiyah. Berarti orang ini telah meraih dua kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Siapa orang yang telah mendapatkan rezeki khusus, dikasih ilmunya bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat berarti mendengarkan nasihat, masuk kuping kanan, masuk ke dalam hati dan dipraktekkan. Inilah ilmu yang bermanfaat. Tapi manakala ada orang yang mendengarkan nasihat, masuk kuping kanan, nyelos kuping kiri, berarti orang ini ilmunya tak bermanfaat. Orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal, orang tersebut telah meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Inilah ibadah Allah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Kata baginda Rasul, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung? Qad aflah. Kata-kata beruntung dalam Al-Quran, jika dikatakan aflaha, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah beruntung orang-orang beriman. Kata para ulama tafsir, jika ada kata-kata beruntung, berarti ia beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka kata baginda Rasulullah, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Yang pertama, man aslama, orang Islam yang telah taat, patuh dan menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diatur dalam agamanya. Inilah arti Islam, ibadallah. Islam artinya apa? Orang Islam berarti orang yang siap tunduk diatur oleh Allah. Siap tunduk, diperintahkan solat dia solat, diperintahkan puasa ia puasa, diperintahkan zakat ia zakat. Itu namanya orang Islam. Karena arti Islam adalah tunduk dan berserah diri. Tapi manakala ada orang Islam disuruh solat tak solat, disuruh puasa dia tidak puasa, berarti dia belum masuk dalam nama kategori hakikat Islam. Kenapa? Ia masih melawan, ia masih menentang, ia masih bermaksiat kepada Allah. Orang semacam ini tidak akan beruntung dan tidak akan dijamin bahagia di dunia, apalagi bahagia di akhirat. Orang yang dijamin bahagia di dunia dan di akhirat, kata Rasulullah, yang pertama man aslama, orang yang menyerahkan dirinya untuk taat dan patuh, siap menerima perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waruziqa kafafan, orang yang beruntung adalah orang yang telah diberikan kecukupan rezeki. Maka yang baik dan yang penting adalah rezeki yang mencukupi, bukan rezeki yang banyak. Berapa banyak orang rezekinya banyak tapi hutangnya juga banyak. Berapa banyak orang hartanya banyak, hutangnya juga banyak, akhirnya tak mencukupi. Karenanya kata baginda Rasul, waruziqa kafafan, orang yang beruntung adalah orang yang dicukupi rezekinya oleh Allah. Ketika pengen makan ada duit, ketika pengen sekolah ada duit, ketika pengen berobat ada duit. Itu namanya orang yang diberikan kecukupan rezeki. Yang ketiga kata baginda Rasul, wa qanna'ahu Allahu bima atah, orang yang beruntung adalah orang yang punya hati yang nerimo dengan apa saja rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ibadallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, maka setelah kita percaya dan tertanam dalam dada kita pemahaman tentang rezeki ini, maka akan melahirkan satu keyakinan. Apa yang pertama, ibadallah? Yang pertama akan muncul keyakinan annal mutafarrid birrizqi huwa Allah Ta'ala, bahwa satu-satunya yang bisa menjamin dan menanggung rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadallah, fa idza futiha lahu babun min abwabir rizqi
falyahmadillah wal yad'u Allah an yubarika lahu wa in ughliqa alaihi babun min abwabir rizqi fala yushawwasu qalbuh fa inna rizqahu atin madamal ajalu baqin. Para ulama menjelaskan, karenanya ibadallah, kita jangan menggantungkan pengharapan kita dalam rezeki kecuali hanya kepada Allah. Dan kalau kita sudah diberikan pintu rezeki lewat satu keahlian yang dimiliki, apakah kita mengajar, apakah kita menjadi karyawan, apakah kita menjadi pedagang, apakah kita menjadi buruh, hendaknya orang itu bersyukur kepada Allah dan memohon kepada Allah agar dijaga rezekinya, diberkahkan dan ditambahkan. Namun jika mana pintu rezeki itu tertutup, dia di PHK, dia tak punya lagi pintu-pintu rezeki, maka hendaknya hatinya jangan gundah gulana, sebab al-ajalu war-rizqu qarinani madmunani famadamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Ulama mengatakan bahwa rezeki dan umur adalah dua sahabat yang beriringan. Selama umurnya masih ada, rezekinya akan terus datang. Inilah yang harus ditanamkan ibadallah. Karenanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, berapa banyak orang dilihat sekarang, mereka justru sibuk mencari hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tapi mereka habiskan fikirannya untuk mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, sementara mereka tak memikirkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid, berapa banyak orang bergembira ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan harta, namun ia tak bersedih ketika solatnya terabaikan, ketika tarawihnya terabaikan, ketika puasanya terabaikan. Ia tak pernah bersedih, justru ia bersedih kalau rezekinya berkurang. Ibadallah, inilah kesalahan yang banyak didapati di tengah manusia. Yang berikutnya ibadallah, kata para ulama, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafatha ruhul qudus fi raw'i anna an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastaw'iba ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ayyatiyahu wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi ayyatlubahu bimaksiyatin fa innallaha la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Baginda Rasul bersabda, telah ditiupkan, yaitu ruh malaikat Jibril dalam ragaku. Nabi Muhammad mengatakan, telah ditiupkan ruh malaikat Jibril dalam ragaku, bahwa jiwa itu tak akan pernah mati sampai minta disempurnakan ajalnya dan rezekinya. Karena itu kata baginda Rasul, bertakwalah kalian kepada Allah dan cantik-cantiklah kalian dalam mencari rezeki. Dan janganlah lambatnya turun rezeki, lambatnya naiknya karir kalian, lambatnya tambahnya rezeki kalian, lalu seseorang dari kalian mencari karir, mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Jangan, kata Rasulullah, jangan sekali-kali karena lambat kita jadi orang kaya, lambat kita jadi pejabat, lalu kita cari dengan cara-cara haram, menipu orang, makan harta haram, makan harta syubhat, makan harta orang-orang yatim, makan harta orang-orang miskin. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bita'ah. Sebab rezeki yang ada di sisi Allah, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua iman yang teguh, dan yang ketiga rezeki yang halal. Itu semua, kata Rasul, tak akan pernah dapat diraih oleh seseorang kecuali jika ia menjadi hambanya yang taat.
Hanya hamba Allah yang taat, dialah yang akan diberikan ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal. Tapi hamba Allah yang maksiat, yang suka korupsi, yang suka menipu, yang suka mencuri, jangan harap dia akan dikasih rezeki khusus oleh Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat, iman yang teguh, dan rezeki yang halal. Ibadallah, inilah oleh-oleh yang dapat khatib sampaikan untuk memperkuat semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Teruslah kita yakin kepada Allah, terimalah apa yang menjadi rezeki yang telah Allah atur kepada kita, dan janganlah kita gundah gulana. Sekalipun kebutuhan kita menjelang Ramadan banyak, apalagi datang Idul Fitri, beli baju, beli sepatu, pasti kebutuhan kita banyak. Jadi kita semua hidup dan menjalankan hidup dan membelanjakan sesuai rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalamullahil malikil manna wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.